Halo teman-teman, balik lagi di channel Bang Di. Sebelumnya kita di video sebelumnya sudah membahas tentang Palestina dan Israel ya. Dan yang pertama itu di video pertama Bang Di itu sudah menjelaskan tentang awal mula berdirinya kerajaan negara Israel dan sejarah Israel. Nah, Bang Di sudah ngomong di video sebelumnya akan meneruskan di bagian Zionisme dan mandat Britania Raya. Nah, sebelumnya Bang Di mau ngajak ke kalian, ngingetin kalian untuk subscribe, like, komen, dan share video-video Bang Di. Thank you. Nah, kita lanjut ke Zionisme dan mandat Britania Raya. Orang-orang Yahudi yang berdiaspora telah lama bercita-cita untuk kembali ke Zion dan tanah Israel. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu sempat berdiaspora ke beberapa negara di bagian Eropa Timur khususnya ya. Nah, mereka itu sudah lama mendambakan atau bercita-cita untuk kembali lagi ke tanah suci, yaitu Zion, ke tanah Israel. Nah, harapan dan kerinduan tersebut tercatat pada Alkitab dan merupakan tema utama pada buku doa Yahudi. Pada permulaan abad ke-12, penindasan Yahudi oleh Katolik mendorong perpindahan orang-orang Yahudi yang tinggal di Eropa ke tanah suci lagi, balik lagi gitu guys ya. Dan peningkatan jumlah populasi Yahudi setelah pengusiran orang-orang Yahudi dari Spanyol pada tahun 1492. Nah, selama abad ke-16, komunitas-komunitas besar Yahudi kebanyakan berpusat pada 4 kota suci Yahudi, yaitu Yerusalem, Hebron, Tiberias, dan Safed. Pada pertengahan kedua abad ke-18, keseluruhan komunitas Hasidut yang berasal dari Eropa Timur telah berpindah ke tanah suci Israel ini guys. Kemudian imigrasi dalam skala besar dikenal sebagai Aliyah pertama, bahasa Ibrani, dimulai pada tahun 1881 Masehi. Ya, ini pada saat orang-orang Yahudi melarikan diri dari pogrom di Eropa Timur. Nah, manakala gerakan Zionisme telah ada sejak dahulu kala. Theodor Herzl merupakan orang Yahudi pertama yang mendirikan gerakan politik Zionisme. Nah, apa sih Zionisme ya? Tadi balik lagi ke tanah suci gitu, kembali pulang gitu ya kan. Nah, ya, ini gerakan yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di tanah Israel. Nah, sebelumnya Israel belum ada tuh. Dia bangsa-bangsanya udah ada, sukunya udah ada. Dia berdiaspora ke seluruh negara-negara di Eropa. Nah, kebanyakan di Eropa Timur. Mereka kembali lagi nih karena terjadi konflik gitu. Mereka merindukan kembali ke tanah suci, yaitu tanah Palestina gitu ya, yang sekarang jadi tanah Israel itu. Nah, pada tahun 1896 Herzl menerbitkan buku Der Judenstaat, negara Yahudi, memaparkan visinya tentang negara masa depan Yahudi. Tahun berikutnya ia kemudian mengetuai Kongres Zionis Sedunia pertama. Kemudian ada aliyah kedua nih, tadi kan ada aliyah pertama. Nah, aliyah kedua ini pada tahun 1904 sampai 1914. Nah, ini dimulai setelah terjadinya program Kishinev. Sekitar 40.000 orang Yahudi kemudian berpindah ke Palestina, ya kan? Orang Yahudi pindah lagi ke Palestina. Baik gelombang pertama dan kedua migrasi tersebut utamanya adalah Yahudi Ortodoks, namun pada aliyah kedua ini juga meliputi pelopor-pelopor gerakan kibbutz selama Perang Dunia I. Nah, Menteri Luar Negeri Britania Arthur Balfour pada saat itu mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Atas permintaan Edwin Samuel Montagu dan Lord Curzon, disisipkan pula pernyataan it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious right of
existing non-Jewish communities in Palestine, or the right and political status enjoyed by Jews in any other country, region Yahudi. Sekelompok batalion yang berdiri dari sukarelawan Zionis kemudian membantu Britania Raya untuk menaklukkan Palestina. Nah, berarti Palestina udah ada lebih dulu nih ya. Kemudian oposisi Arab terhadap rencana ini berujung pada kerusuhan Palestina 1920 dan pembentukan organisasi Yahudi yang dikenal sebagai Haganah dalam bahasa Ibrani yang artinya pertahanan gitu. Kemudian pada tahun 1922 Liga Bangsa-Bangsa atau PBB sekarang ya mempercayakan mandat atas Palestina kepada Britania Raya. Populasi wilayah ini pada saat itu secara dominan merupakan Arab Muslim, sedangkan pada wilayah perkotaan seperti Yerusalem secara dominan merupakan Yahudi. Imigrasi Yahudi berlanjut dengan Aliyah ketiga 1919 sampai 1923 dan Aliyah keempat periodenya 1924 sampai 1929. Secara keseluruhan membawa 100.000 orang Yahudi ke Palestina. Nah, setelah terjadi kerusuhan Jaffa, Britania membatasi imigrasi Yahudi dan wilayah yang ditujukan sebagai negara Yahudi dialokasikan di Transjordania. Meningkatnya gerakan Nazi pada tahun 1930 menyebabkan Aliyah kelima. Kan sempat terjadi genosida ya kepada ras-ras Yahudi gitu di Jerman gitu. Oke. Itu periode Aliyah kelima itu mulai tahun 1929 sampai 1939. Dengan masuknya 1/4 juta orang Yahudi ke Palestina. Nah, gelombang masuknya Yahudi secara besar-besaran ini menimbulkan pemberontakan Arab di Palestina 1936 sampai 1939. Memaksa Britania Raya membatasi imigrasi dengan mengeluarkan buku putih 1939 sebagai reaksi atas penolakan negara-negara di dunia yang menolak penerima pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari Holocaust. Dibentuklah gerakan bawah tanah yang dikenal sebagai Aliyah Bet yang bertujuan untuk membawa orang-orang Yahudi ke Palestina. Pada akhir Perang Dunia Kedua, jumlah populasi orang Yahudi telah mencapai 33% populasi Palestina. Meningkat drastis dari sebelumnya yang hanya 11% pada tahun 1922. Nah, lanjut ke kemerdekaan dan tahun-tahun pertama Israel. Setelah 1945, Britania Raya menjadi terlibat dalam konflik kekerasan dengan Yahudi. Pada tahun 1947 juga pemerintahan Britania menarik diri dari mandat Palestina, menyatakan bahwa Britania tidak dapat mencapai solusi yang diterima baik oleh orang Arab maupun Yahudi. Badan PBB yang baru sejak dibentuk kemudian menyetujui rencana pembagian PBB atau resolusi Majelis Umum PBB 18 ya pada 29 November 1947. Rencana pembagian ini membagi Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab dan satu lagi negara Yahudi. Kemudian Yerusalem ditunjuk sebagai kota internasional atau Corpus Separatum yang diadministrasi oleh PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut. Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi Liga Arab dan Komunitas Tinggi Arab menolaknya atas alasan kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah, meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. Nah, pada tanggal 1 Desember 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemogokan selama 3 hari dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang saudara dimulai ketika kaum Yahudi yang mula-mulanya bersifat defensif perlahan-lahan menjadi ofensif. Ekonomi warga Arab Palestina runtuh dan sekitar 250.000 warga Arab Palestina diusir ataupun melarikan diri. Oke. Nah, pada intinya
orang-orang Yahudi baru memasuki Palestina di setelah Perang Dunia Kedua ya guys ya. Oke, Bang Di akan kembali lagi menceritakannya dan melanjutkannya, namun akan Bang Di ceritakan di part selanjutnya, yaitu part 3. Nah, jangan lupa ya subscribe, komen, dan like. Terus ikutin juga video-video terbaru Bang Di dan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.